Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Muhammadiyah. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program podcast Infomu. Disiarkan dari lantai 3 di gedung dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja nomor 136, Kota Medan. Ya, pemilu tinggal menghitung hari lagi. Mari sama-sama kita nanti menuju ke TPS dan gunakan hak suara Anda. Sebelum kita berbincang-bincang di podcast Infomu ini, Bes ingin menginformasikan juga buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa nanti ke TPS itu ada 5 surat suara yang akan kita coblos. Warna abu-abu untuk Capres-Cawapres, warna kuning untuk caleg DPR RI, warna merah untuk DPD RI, warna biru untuk DPRD Provinsi, dan warna hijau untuk DPRD Kabupaten Kota. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu tokoh yang nantinya beliau ada di surat suara yang berwarna biru. Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, Dapil Sumut 2 untuk Medan B, sudah berhadir Bapak Dr. Andos Haji Putrama Al-Khairi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, tamu kita ataupun narasumber kita hari ini saat ini sebagai Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan juga Dewan Pertimbangan Kadin Medan. Beliau merupakan kader Muhammadiyah juga, pernah menjabat menjadi Ketua Umum DPD IMM Sumatera Utara di tahun 93 dan pernah juga menjabat menjadi anggota DPRD Medan, dan banyak sekali lah organisasi yang sudah beliau tekuni sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu Pak, kesibukannya seminggu ini apa saja sih? Tentu saja karena pemilu sudah dekat, kita sedang maksimal konsolidasi ke 10 kecamatan di Medan, di dapil kita, mulai dari Medan Barat sampai ke Tuntungan. Itu kita menyapa masyarakat, berkomunikasi, bersilaturahmi untuk mengenalkan kita sebagai calon anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara agar masyarakat mengenal calon yang akan dipilihnya. Kita banyakkan frekuensi untuk tatap muka dengan masyarakat karena itu yang paling efektif ketimbang baliho atau papan nama, meskipun penting tapi itu berhenti di popularitas, tidak ke elektabilitas. Kalau kita tatap muka, kita bisa langsung mendapatkan keduanya. Maka kami sedang giat-giatnya lah berkeliling dari gang ke gang, bahkan ada tim juga door to door untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat agar pada pemilu 14 Februari 2024 memilih Dr. Andes Haji Putrama Al-Khairi. Dr. Andes Haji Putrama Al-Khairi. Saat ini kan Bapak menjabat juga sebagai Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia untuk Sumatera Utara. Ini boleh dijelaskan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah? Jabatan kami di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, di samping Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Sumatera Utara, juga sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi MUI Sumatera Utara. Namun karena keputusan MUI bagi para calon anggota legislatif itu harus nonaktif sementara di beberapa bulan ini agar bisa konsentrasi untuk pencalekan dan MUI bisa menjaga independensinya. Jadi kami untuk sampai ke Februari nonaktif dari Majelis Ulama Indonesia dan nanti setelah pemilu aktif kembali. Itulah jabatan kami di MUI sebagai Sekretaris Bidang Ekonomi sekaligus Ketua Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Tapi ini terkait dengan Bapak kan pernah juga menjabat menjadi anggota DPRD Medan, menjadi di eksekutif juga di BUMD. Nah, kenapa ini kembali lagi nih berjuang untuk DPRD? Kalau ini lebih naik lagi ya di Sumatera Utara. Saya anggota DPRD Kota Medan kemarin itu tahun 99. Itu saat reformasi. Jadi ada kemiripan sekarang di tahun 2024 ini juga isunya perubahan. Jadi 99 juga isunya perubahan. Tema reformasi itu untuk melakukan upaya perubahan dari orde baru menjadi orde reformasi. Nah saat ini juga kelihatannya
reformasi itu belum berjalan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, ada efek yang negatif juga untuk hasil dari output reformasi, maka diperlukan restorasi, memulihkan perubahan kemarin itu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ada isu yang sama sehingga kita kelihatannya terpanggil kembali untuk menjadi politisi di 2024 yang akan datang. Mohon doanya. Panggilan jiwa ini terpanggil gitu Pak. Ya, ada kemiripan sejarah untuk konteks hari ini. Reformasi dilanjutkan dengan restorasi. Oke. Nah, Bapak kan sebagai kader Persyarikatan Muhammadiyah juga pernah menjadi Ketua Umum DPD IMM Sumut, di pimpinan Majelis PWM Sumut juga. Nah, kenapa sekarang memilih Partai Nasdem nih untuk berjuang? Sama sebenarnya kita ketahui, tapi mungkin ada sebagian yang perlu penjelasan bahwa di awal berdirinya Partai Nasdem itu Surya Paloh itu menugaskan beberapa orang yang termasuk yang utama itu adalah Raufik dan Armin Gultom. Raufik itu Ketua Umum IMM, DPP IMM, dan Armin Gultom kemarin itu Ketua Kornas Alumni IMM yang sekarang sudah meninggal. Jadi kedua orang ini sebenarnya orang di belakang Surya Paloh yang merumuskan gagasan-gagasan tentang restorasi dan mengkonsolidasikan Partai Nasdem ke seluruh Indonesia. Dan untuk Sumatera Utara, kader Persyarikatan itu juga tampil sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Itu anak Muhammadiyah. Jadi saya kira Nasdem familiar dah dengan Persyarikatan. Oke. Tapi mungkin ada yang bertanya, Partai Nasdem itu mungkin jauh dari Persyarikatan. Mungkin gimana menjelaskan ini? Kalau kita lihat personalnya, sekarang ini di DPP Nasdem ada Siar Anggerita. Itu juga alumni IMM, orang Aisyah, anak Muhammadiyah. Jadi kalau secara struktural sampai ke provinsi dan kabupaten kota ada anak-anak Muhammadiyah. Kalau dari sisi sejarah juga tadi yang kami sampaikan ada benang biru kelahiran Partai Nasdem yang dibinani juga oleh anak-anak Muhammadiyah ikut berkontribusi. Nah, kemudian juga ada kemiripan antara PAN dan Nasdem ini seperti yang kami sampaikan tadi. Seolah-olah ini melanjutkan perjuangan kemarin karena PAN didirikan oleh anak-anak Muhammadiyah. Nasdem juga ikut anak-anak Muhammadiyah memberikan kontribusi bagi konsolidasi di Nasdem di awal pendiriannya. Kemudian isunya juga mirip, ada isu-isu perubahan. Jadi banyak kemiripan sebenarnya dan bisa dilekatkan ke Partai Nasdem dengan anak-anak Persyarikatan. Berarti bisa dibilang bahwa di Nasdem itu nggak jauh dari Persyarikatan juga ya Pak. Justru banyak kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah yang di sana ya. Iya, dan benang sejarahnya bisa kita buka di data-data. Oke. Tapi mampukah Partai Nasdem itu dekat dengan spirit dan aspirasi warga Muhammadiyah sendiri? Kalau dulu mungkin pendekatannya adalah, kalau sebelum ini banyak teman-teman di Muhammadiyah itu mengerucut waktu itu ke Partai Amanat Nasional. Jadi kesannya bahwa kalau kemudian ikut cawe-cawe juga menyemarakkan di Partai Nasdem warna Muhammadiyahnya, nanti kan konsentrasinya anak-anak Persyarikatan sedang konsentrasi di PAN. Tapi belakangan sekarang ada perubahan ketika muncul Partai Umat, kemudian Muhammadiyah juga sekarang lebih maksimal pula mendistribusikan kadernya ke semua partai politik. Maka momentum itu juga diambil oleh Partai Nasdem bahwa anak-anak Muhammadiyah juga diberikan ruang untuk perkembangan di Partai Nasdem. Pemilu ini sebentar lagi, tinggal menghitung hari, kalau saya nggak sampai sebulan lagi nih Pak. Nah, suasana riuhnya itu udah mulai terlihat lah. Kalau proses pelaksanaan pemilu itu, komentar Bapak tentang kesiapan pelaksanaan pemilu itu sendiri seperti apa? Ini memang sekarang pemilu serentak, ada perubahan-perubahan yang mendasar dan kesiapan-kesiapannya kelihatannya memang harus sudah siap bagaimanapun karena memang sudah komitmen bersama, komitmen kebangsaan kita. Hanya kami melihat bahwa penyelenggara pemerintah itu harus berlaku adil.
pemilu jurdil itu harga mati. Jadi jangan kita mencederai pemilu kali ini dengan semangat-semangat yang tidak bercirikan keadilan. Jadi kita berharap pemilu berlangsung dengan aman, tertib, tapi jurdil itu harapan semua kita. Kita siap untuk memenangkan pemilu kali ini. Karena kalau menurut kami ada 3 calon presidennya, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. Sesungguhnya menimbulkan hanya 2 isu, meskipun 3 calonnya. Kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo, isunya itu melanjutkan. Kalau kita merasa bangsa ini baik-baik saja, pilihannya lanjutkan. Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa bangsa ini tidak baik-baik saja, perlu perubahan, ekonomi kita ini belum maju, perlu perubahan, maka pilihannya tentu Anies Baswedan. Tapi kalau Bapak terjun ke lapangan ya kan, ibaratnya melihat masyarakat, melakukan pendekatan, sejauh ini permasalahan apa sih yang paling penting sebenarnya yang harus ibaratnya yang seperti Bapak sampaikan direstorasi? Problem kebangsaan kita ini sebenarnya adalah di wilayah implementasi, di eksekusi. Kita banyak orang yang pintar, banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi ketika mengeksekusi sebuah program ini ya jadi masalah kebangsaan. Banyak juga yang korupsi, banyak juga yang bermasalah. Inilah masalah-masalah kebangsaan kita. Tapi yang kita lihat bahwa potensi bangsa yang besar ini mestinya sudah peringkat 4 dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Ini merupakan sesuatu yang menurut kami ada salah pengelolaan di birokrasi, di pemerintahan, di hal-hal yang sifatnya sangat mendasar untuk kebangsaan kita. Insya Allah kesannya Bapak terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Utara. Apakah ada ruang yang besar untuk warga persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri? Fungsi DPR itu sesungguhnya ada 3. Fungsi legislasi buat kebijakan, fungsi budgeting, alokasi anggaran, yang terakhir fungsi pengawasan. Jadi misalnya fungsi anggaran, dengan tampilnya anak-anak Muhammadiyah di DPRD Provinsi Sumatera Utara, tentu bisa mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sekolah-sekolah kita. Sekolah-sekolah Muhammadiyah kita ini infrastrukturnya banyak yang rusak, banyak yang udah tua, itu perlu perawatan, perlu perbaikan. Dengan anak-anak Muhammadiyah di DPRD Provinsi Sumatera Utara, insya Allah infrastruktur pendidikan di Muhammadiyah bisa tertangani dengan baik, termasuk musola dan masjidnya, karena ada anggaran untuk itu. Oke, jadi insya Allah ada ruang besar untuk Muhammadiyah. Ya, insya Allah kalau kader persyarikatan yang terpilih, dia pasti akan memikirkan perkembangan persyarikatan. Baik, perbincangannya menarik sekali Bapak, tapi kita sepertinya break dulu ya. Oke, baik sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik sekali perbincangan bersama Bapak Dr. Andes Haji Putrama Al-Khairi, calon legislatif DPRD Sumatera Utara, Dapil Sumut 2 Medan B dari Partai Nasdem dengan nomor urut 4 ya Pak ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita break. Ya, masih di podcast Infomu, masih bersama saya Bes Nugraha dan juga narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Haji Putrama Al-Khairi, caleg DPRD Sumatera Utara untuk Dapil Sumut 2 Medan B dari Partai Nasdem dengan nomor urut 4. Ingat sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau kamu nanti mencoblos itu ya untuk surat suaranya itu yang berwarna biru ya Pak ya. Ya. Nah, nanti tinggal dicari Partai Nasdemnya dan beliau berada di nomor urut 4. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Pak ya. Bes juga sempat riset juga bahwa Bapak juga pernah menjabat ketua DPW Gebu Minang Sumatera Utara ya kan.
Bapak juga ya keturunan Minang Tulen lah ya bisa dibilang. Itu gimana dukungan warga Minang sendiri di Sumatera Utara untuk Bapak? Alhamdulillah di Medan B itu ada beberapa konsentrasi masyarakat Minangnya dan kita sudah berkunjung dan penerimaan cukup baik. Itu warga Minang banyak di Medan Maimun terutama dan kalau di Medan Barat ada di Brayan. Jadi pada umumnya masyarakat Minang itu antusias untuk proses dukungannya ke kita. Di samping memang calonnya juga nggak banyak yang di Medan B. Jadi orang Minang banyak mencalonkan diri di Medan A. Nah, jadi sulit mereka memilih. Nah, tapi kalau untuk Medan B, insya Allah nggak banyak, jadi bisa mengerucut ke kita, insya Allah. Kau tahu ada berapa kursi kalau untuk Sumatera Utara? Di Medan B, Sumut 2 itu ada 7 kursi. Ada 7 kursi. Itu kesiapan Bapak untuk bersaing dan berkontestasi ini sejauh sampai saat ini gimana persiapan? Ya, kita sudah membentuk tim kita yang berbasis kecamatan sampai ke TPS dan kita sudah menyiapkan APK meskipun itu tidak penuh, tapi ada juga simbol-simbolnya. Kemudian kita juga proses komunikasi ke masyarakat secara intensif karena kita tadi memandang bahwa bertatap muka dengan masyarakat itu sangat efektif untuk keterpilihannya. Jadi konsentrasi kita banyak ke sana dan termasuk juga hari ini melalui media elektronik ini juga efektif untuk menyampaikan profil dan gagasan kami agar masyarakat terutama sahabat dakwah Muhammadiyah bisa welcome dengan kami dan yakinlah bahwa insya Allah kalau kami berhasil, kami tidak akan mengecewakan Perserikatan Sahabat Dakwah karena kita sudah berumur 55 tahun sekarang, sudah aktif pula di MUI, di Perserikatan Muhammadiyah. Mungkin kerja-kerja besar ke depan untuk pemberdayaan masyarakat menurut kami menjadi skala prioritas. Oke, nggak lupa ya Pak ya? Iya. Baik, nanti. Dari 10 kecamatan di Medan B, Dapil Sumut 2, mungkin beragam permasalahan ya di kecamatan itu. Bisa dijelaskan dari 10 kecamatan itu? Ya, konsentrasi apalagi kita ada basis orang Minang yang di sepanjang sungai di Kelurahan Aur, Sukaraja, Seimati sampai ke Kampung Baru itu problemnya hampir mirip bahwa mereka sering mendapatkan banjir yang rutin. Jadi perlu ada penyelesaian permanen jangka panjang bahwa mereka itu harus terselesaikan. Jadi kalau hari ini kan hanya semacam macam kebakaran saja. Ketika banjir datang BPBD ngasih perahu karet, gotong royong untuk membersihkan dan ada beberapa peralatan yang rusak. Nah ini kalau jangka panjangnya kita melihat di sana pertama perlu pemungsian kanal itu ya di hulu sehingga itu bisa salah satu alternatif mengurangi banjir. Kemudian 2, tembok-tembok itu dibangun di sana untuk mengatasi banjir. Dan justru ada di Kampung Aur itu kami lihat itu potensi juga untuk para wisata. Jadi semacam kemudian memunculkan kota di bawah air. Jadi di Belanda kotanya di bawah permukaan air juga bisa hidup. Tapi didesainlah sedemikian rupa agar itu menjadi kemudian akhirnya menjadi destinasi wisata yang menarik di Kampung Aur. Jadi kami lihat itu salah satu. Ada sejumlah lagi masalah-masalah di dapil kami, misalnya ada pemukiman yang kebenarnya itu harus kita tegakkan konsistensi di dalam kebijakan untuk izin pembangunannya dan beberapa volume untuk bantuan UMKM karena kami melihat bahwa sekarang kelas menengah kita sedang bertumbuh dan banyak UMKM kita, apalagi kami mantan ketua GU Minang, jadi banyak orang Minang yang berjualan, banyak juga masyarakat kita di dapil juga berjualan,
menjadi entrepreneur itu menurut saya pemerintah kedepannya memang harus fokus untuk memberikan ruang yang cukup, misalnya pasar tradisional diperbanyak, kemudian pola-pola pembiayaan itu beragam dengan inovasi-inovasi yang terukur, kemudian juga volume bantuan-bantuan UMKM itu diperbesar agar banyak yang merasakan manfaatnya. Bapak memang salah satu juga yang mempunyai gagasan ingin menyulap Kampung Aur itu ya Pak ya? Iya. Oke. Punya mimpi itu. Punya mimpi ya. Insya Allah bisa nggak terrealisasi itu Pak? Kalau kita fokus dan mau itu semua bisa. Misalnya kalau kita jadikan nggak usah jauh-jauh, kan dibatasi aja jarak berapa kilometernya itu dibersihkan. Nanti ada kapal layar yang indah di kiri kanan bisa dibuat tempat jualan untuk ngopi-ngopinya. Akhirnya suasana yang kumuh itu bisa menjadi indah. Sama ketika kita melihat di Kali Code di Yogyakarta. Kami pernah bersekolah di sana 3 tahun di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Jadi kami lihat ada potensinya untuk kita lakukan perubahan itu. Terkait dengan pemilu kemarin ini Pak, menurut pandangan Bapak bisa nggak ini pemilu kali ini terselenggara dengan jujur dan adil? Ya tadi harapan semua masyarakat Indonesia pemilu kali ini harus jujur dan adil, itu harga mati, karena itulah martabat kita. Kalau kita cederai itu berarti kita sendiri yang mengubur kita, dan matilah demokrasi di Indonesia. Jadi saya kira itu harus menjadi support kita semua, dan caranya kita rame-rame jaga TPS, rame-rame kita untuk konsentrasi di TPS kita untuk menuju pemilu yang adil, bermartabat, dan kita bisa mendapatkan hasil secara maksimal. Oke. Tapi kalau untuk pemilu yang jurdil di mata Partai Nasdem itu sendiri, kira-kira seperti apa? Prosesnya sudah berlangsung, tahapannya sudah berlangsung. Tinggal sekarang ini masa kampanye. Sebentar lagi akan pemilihan di 14 Februari 2024. Jadi tahapan-tahapan itu dilalui, kemudian para pengelola dan pemerintah itu memposisikan diri sebagai penyelenggara yang netral, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Masyarakat sudah punya pilihan, mereka sudah tahu apa yang mereka akan pilih dengan proses panjang yang dilalui sekarang. Oke. Ini masih banyak ramai diperbincangkan nih Pak terkait dengan calon-calon legislatif yang mungkin baliho-baliho di mana-mana yang mungkin ya berkata ya tempatnya ya untuk orang yang berjalan kan gitu, banyak sekali dan menjadi permasalahan mungkin. Ini kalau pandangan Bapak seperti apa sih? Kami malah banyak mendapatkan perdebatan bahwa baliho kami dicopot, ditimpa, hilang, itu udah capek kita buat baliho, hilang, dicopot, kemudian dan bla bla bla. Keluhan para caleg justru seperti itu. Nah, jadi tergantunglah cara pandangnya. Kalau sebagian melihat wah ini terlalu banyak merusak pandangan, ada juga ini tempel-tempel di pohon, nah itu dilarang ya kan. Nah, itulah dari perspektif kami bahwa kami udah capek-capek memproduksi baliho, spanduk dan sebagainya, 2-3 hari dah hilang, dicopot, ada rusak, kemudian buat lagi, ya begitu juga lagi. Tapi kita kan harus terus memanfaatkan momentum yang ada ini untuk mengenalkan kita. Jadi medianya salah satu baliho-baliho tadi. Ya. Oke. Jadi ternyata curhatan dari caleg justru kebalikannya, ada yang dicopot ya. Ya itu dia, udah habis duit untuk buat ini cetak-cetak spanduk, buat 3 hari lah, buat lagi lah. Tapi yang menariknya sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau Bapak Dr. Andos Haji Putra Al-Khair ini lebih justru ya daripada baliho lebih terjun ke lapangan langsung ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah akhirnya Muhammadiyah punya ruang pula untuk mempublikasi. Alhamdulillah ini kan pucuk dicinta ulam pun tiba. Oke. Tadi dari 10 kecamatan itu kan mungkin berbagai macam lah permasalahannya. Mungkin kalau
sejauh ini kalau Bapak terjun ke lapangan itu yang paling mungkin pertanyaan yang sering dipertanyakan ibu-ibu lah, banyak mungkin kepada Bapak, mungkin aspirasi mereka yang ingin disampaikan kepada Bapak itu apa sih, Pak? Tentu mereka butuh pelayanan. Pemerintah itu hadir melayani masyarakat dengan maksimal. Itu yang mereka butuhkan. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau ibu-ibu banyak yang curhat bahwa, Pak, kalau kami untuk cari makan 3 kali sehari, insya Allah. Tapi kalau pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah kesehatan kami, masalah pendidikan kami, mungkin ini menjadi harapan masyarakat secara umum. Jadi mohon diperhatikan misalnya bantuan beasiswa, itu levelnya DPR RI biasanya banyak memberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan, atau untuk sekolah-sekolah diperhatikan bantuan siswa untuk SMA ke bawah. Begitu juga dengan kesehatan. Kalau merata pelayanan kesehatan semua, tidak ada yang nggak dapat BPJS, atau kualitas pelayanan BPJS-nya memadai sesuai dengan harapan, insya Allah mereka itu bisa muncul, bangkit, dan berkembang ekonominya. Oke. Pendidikan kesehatan ini utama mereka minta pemerintah. Pendidikan dan kesehatan. Ya. Itu yang paling digaungkan sama masyarakat itu. Ya. Oke. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan menjadi capresnya di nomor urut 01. Pandangan Bapak sendiri bagaimana tentang capres 01? Ya, tentu menurut kami Pak Anies memang dibutuhkan zaman ini. Jadi dengan kondisi kebangsaan kita dibutuhkan satu sosok yang melakukan perubahan secara signifikan. Dan beliau itu orang yang tepat, pintar, arif, dan bisa dibanggakan. Kapan lagi kita bangga punya presiden yang pintar ketika bersidang di PBB, di persidangan dunia, bisa menjadi lokomotif pembicaraan terhadap isu-isu besar dunia, dan bisa pandangannya itu terterima di negara-negara besar. Itu kan harapan-harapan yang luar biasa. Dan bangsa kita bangga nanti punya tokoh, jadi yang benar-benar ya bukan ditokoh-tokohkan lah. Memang kita pun tidak dakdikduk lah kalau dia berpidato dan sebagainya. Yakin kita. Oke, Pak, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, terakhir himbauan atau pesan lah kepada sahabat dakwah Muhammadiyah, warga persyarikatan, warga Kota Medan, Sumatera Utara, untuk memilih nanti, ibaratnya nggak golput lah ya, karena ini kan masa depan kita semua juga. Mungkin silakan, Pak. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama sahabat dakwah semuanya, bahwa mari kita ke TPS 14 Februari 2024 dan kita memilih calon anggota DPRD pilihan kita, presiden pilihan kita, anggota DPD pilihan kita, sehingga kita berpartisipasi untuk menentukan arah bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Jangan golput, dan silakan ambil peran strategis dengan memilih calon-calon. Ada 5 calon nanti yang akan dipilih 14 Februari 2024 yang akan datang. Mulai dari Capres, DPR RI, DPD RI, ya, DPRD Provinsi, dan DPD Kota. Kabupaten Kota. Ya. Buat sahabat dakwah Muhammadiyah, mungkin sudah mendengarkan bagaimana visi misi dari Bapak Dr. Andes Haji Putrama Al-Khairi. Mungkin boleh dijelaskan kalau untuk nomor urutnya, Pak, di DPRD? Kami dari Partai Nasdem nomor urut 4. Untuk dapil Medan B itu meliputi Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Johor, Medan Tuntungan, Selayang. Semoga masyarakat memilih kami di pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Oke, baik sahabat dakwah Muhammadiyah, terima kasih Bapak sama-sama atas kehadirannya di podcast Infomo. Semoga siap bertarung ya, Pak, sebentar lagi, dan insya Allah
terpilih menjadi anggota DPRD Sumatera Amin. Utara. Untuk itu, sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan lupa di tanggal 14 Februari tahun 2024, ayo ke TPS, gunakan hak suaranya Anda. Dan gak terasa kebersamaan kita tuntas sudah dalam program podcast Infomu, di mana kita menghadirkan narasumber yaitu Bapak Dr. Andos Haji Putrama Al-Khairi, calon legislatif DPRD Sumatera Utara untuk Dapil Sumut 2 Medan B. Pokoknya sahabat dakwah Muhammadiyah, ingat, tinggal menghitung hari lagi. Ayo ke TPS dan jangan golput. Akhir kata, saya Bes Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.